Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebaran organisasi Muslim yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Yazid Desvian. Nama saya Silvudi Putri. Nama saya Zoya Putri Setiawan. Nama saya Siti Roma. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran para ulama pada masa perang kemerdekaan. Peran para ulama tuh pada saat itu tuh mereka lebih mendorong para umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, yang kedua itu ada si para ulama ini tuh ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama untuk mendorong para umat Islam. Yang pertama itu para ulama membina para kader-kader untuk mendirikannya sebuah pesantren, dan lulusan-lulusan dari pesantren tersebut mereka melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah. Lalu setelah itu setelah mereka melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, mereka kembali ke Indonesia sudah menjadi para ulama besar. Yang kedua itu para ulama berperan secara langsung atau mereka ikut serta dalam medan perang pada saat itu. Nah, yang kedua juga selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran organisasi pada masa perang kemerdekaan. Sebelum abad ke-19 itu kita kan masih dijajah oleh Indonesia, masih dijajah ya. Tapi pada saat sebelum abad ke-19 itu kita tuh lebih orangnya lebih belum terorganisasi, jadi kayak berbentuknya masih lokal atau individu-individu. Lalu setelah abad ke-19 baru tuh Indonesia tuh lebih terorganisasi, dan ada juga beberapa organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Serikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 pada tanggal dipimpin oleh Haji Samanhudi. Terus setelah itu kan diganti namanya. Nah, lalu diganti namanya oleh Serikat Islam. Nah, di bawah kepemimpinannya itu dipimpin oleh Haji Umar Djokominoto pada tanggal 10 September 1912. Latar belakang atau tujuan dari Serikat Dagang Islam itu sendiri melindungi para pedagang lokal atau para pedagang pribumi dari pedagang asing. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya melindungi para pedagang pribumi, akan tetapi juga mereka tuh memperjuangkan keadilan dari segi ekonomi, sosial, dan politik untuk melawan para penjajah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Lalu di sini saya ingin menjelaskan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah didirikan di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam pertama, modernasi pertama di Indonesia. Perannya sangat penting karena merupakan organisasi yang ada di negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Para Muhammadiyah sebelum kemerdekaan adalah lebih dititik beratkan oleh mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Salah satu usaha-usahanya adalah mendirikan sekolah, yaitu sekolah umum dan juga ada sekolah agama, lalu juga mendirikan panti asuhan, rumah sakit, perpustakaan, serta penampungan bagi warga miskin. Salah satu faktor berdirinya Muhammadiyah adalah dikarenakan pada saat itu umat Islam tidak berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran serta sunnah Nabi, sehingga banyak yang merajalelanya syirik, terus bid'ah, dan juga khurafat.
Lalu didirikannya Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 1925 pendirinya sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Sampai saat ini Muhammadiyah masih berperan besar, yaitu diantara lain masih mengadakan dakwah, lalu juga mendirikan sekolah Muhammadiyah dan juga tempat ibadah. Lalu selanjutnya ada NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di kota Surabaya. Nahdlatul Ulama ini awalnya mereka mengalami situasi yang mengharuskan mereka untuk sebagai partai politik. Namun dengan demikian lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan NU. NU atau Nahdlatul Ulama didirikan di kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU pada awalnya memiliki situasi yang mengharuskan mereka untuk beralih sebagai partai politik. Namun dengan demikian akhirnya mereka kembali ke jati diri lamanya, yaitu sebagai organisasi keagamaan. NU pada saat itu juga berperan besar dalam mendirikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah Islam pada masa sebelum kemerdekaan. Sejarah lahirnya NU ini tidak lepas dari pendirian beberapa organisasi sebelumnya, yaitu Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar. Pada saat itu pasca runtuhnya Khilafah di Turki Utsmani, terjadi rencana dari para ulama untuk mendirikan pertemuan internasional, salah satunya juga di ulama-ulama di Indonesia. Waktu awalnya diutus dari Indonesia itu Cokro Amonoto dan Mas Mansur, tapi akhirnya juga ada dari kaum nasionalis yang akhirnya bergabung juga. Nah, lalu dari situlah terbentuknya Nahdlatul Ulama. Sekian. Lalu di sini ada peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada peran NU pada masa awal pendiriannya. Pada masa awal pendiriannya, NU itu berperan memajukan masyarakat Indonesia melalui pendidikan dengan mendirikan madrasah dan pesantren. NU juga mendirikan lembaga ma'arif dan kooperatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua itu ada peran NU pada masa pemerintahan Jepang. Jadi pada masa pemerintahan Jepang, NU dilibatkan untuk mendukung perang Pasifik dengan memberikan jabatan kepada para ulama dan melatih anggota NU melalui PETA. Tokoh NU juga terlibat dalam BPUPKI dan PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada juga peran dan perjuangan NU pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang pertama itu ada resolusi jihad. NU mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban jihad dan menolak kembalinya penjajah. Lalu yang kedua itu ada NU dalam Masyumi. NU bergabung dalam Masyumi sebagai sarana perjuangan partai politik umat Islam, dan tokoh-tokoh NU sendiri itu juga tergabung dalam pemerintahan. Lalu yang ketiga itu NU sebagai partai politik. Pada tahun 1952 NU itu keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri untuk memperjuangkan kepentingan umat. Lalu yang keempat itu ada Liga Muslimin Indonesia. NU membentuk Liga Muslimin Indonesia dengan organisasi Islam lainnya untuk bersama organisasi Islam lainnya untuk memperkuat persatuan umat Islam. Lalu yang kelima ada NU dalam pemilu 1955. Dalam pemilu 1955 ini NU memperoleh suara besar dan banyak kursi-kursi dari parlemen. Itu semua itu berkat dari dukungan masyarakat, terutama dari pedesaan. Lalu yang keenam, menumpas gerakan PRRI.
NU menentang gerakan PRRI karena dianggap mengancam persatuan negara dan bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menerima Undang-Undang Dasar 1945. NU menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dengan keyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai undang-undang tersebut. Lalu ada juga peran dan perjuangan NU pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama itu NU menerima demokrasi terpimpin. NU menerima demokrasi terpimpin yang dicetus oleh Soekarno berdasarkan pertimbangan fikih, yaitu memilih mudarat yang paling kecil serta tetap melaksanakan hal yang masih memungkinkan. Lalu yang terakhir, yang kedua, NU menuntut pembubaran PKI. Setelah peristiwa G3OS PKI tahun 1965, NU itu menolak gerakan PKI dan menuntut pembubarannya. NU juga menyerukan umat Islam untuk membantu ABRI dalam menumpas gerakan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 3 organisasi Muslim yang menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Persis, yang kedua ada Sumatera Tawalib, yang ketiga ada Gerakan Padri. Yang pertama itu Persis. Persis itu adalah Persatuan Islam yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, yang didirikan oleh Zamzam dan Muhammad Yunus, yang berfokus pada tajdid, terusnya berfokus untuk peningkatan dan pemurnian agama Islam terhadap negara Indonesia, atau peningkatan dan pemurnian ajaran Islam yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, fokus pada pendidikan yang ada di pendidikan Muslim yang ada di Indonesia. Terusnya itu tokoh lainnya itu ada Muhammad Natsir dan Ahmad Hasan. Mereka itu berfokus untuk meningkatkan atau memurnikan ajaran agama Islam untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Terus yang kedua ada Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib didirikan pada abad ke-20 di Sumatera Barat, yang dipengaruhi oleh pemikir agama Islam dari Timur Tengah yang bertokoh Jamaluddin Al-Afghani dan Mar Abdul, yang bertujuan untuk meningkatkan agama Islam dan memurnikan agama Islam di wilayah Sumatera. Terus selanjutnya terakhir itu ada Gerakan Padri. Gerakan Padri itu pada abad 19 yang didirikan oleh 3 haji. Yang pertama itu ada Muhammad Arif, yang ketiga ada Haji Abdurrahman, yang ketiga ada Haji Miskin. Jadi waktu itu pada abad ke-19 mereka itu balik dari tanah suci untuk menyebarkan atau mengajarkan Indonesia tentang umat Muslim yang berdasarkan Al-Quran dan murni dari Al-Qurannya. Jadi mereka itu di Sumatera Barat itu, Gerakan Padri itu dari Sumatera Barat. Jadi mereka itu selain lancar terhadap penyebaran ajaran agama Islam, mereka itu mendapat pertentangan, yaitu dari kaum adatnya. Kaum adatnya itu bertentangan kepada tiga haji itu atau penggerak kaum padri itu. Jadi mereka itu terdapat konflik
konfliknya itu terjadi, ya pokoknya konfliknya itu terjadi yang terjadi karena yang ada perang Padri gitu tuh. Terusnya ternyata itu kaum adat itu diselubui atau dipengaruhi oleh Belanda yang membuat konflik antara adat dan kaum Padri itu jadi perang, dan terakhir perang Padri itu dimenangkan oleh perang Padri itu kaum Padri kalah, yang dipimpin oleh pahlawan kita Tuanku Imam Bonjol. Begitu saja dari saya menjelaskan tentang 3 organisasi. Yang pertama ada Persis, yang kedua ada Sumatera Tawalib, dan yang ketiga ada Gerakan Padri. Demikian penjelasan dari kami tentang penyebaran organisasi yang muslim yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.